Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan ciri-ciri makhluk hidup. Nama saya Nita Aulia Pramestiswari dengan NIM 8589380064. Judul praktikum kali ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan praktikum ini adalah mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan juga alam sekitar. Berikut adalah landasan teori yang saya gunakan, tetapi hanya beberapa yang saya akan amati kepada tumbuhan ataupun hewan, yaitu bernafas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh dan berkembang, serta peka terhadap rangsangan. Berikut adalah prosedur percobaan dalam pengamatan kali ini. Mari praktik. Hari ini saya akan melakukan pengamatan ciri makhluk hidup. Saya akan mengambil sampel 5 makhluk hidup, yaitu tumbuhan, dan juga 5 makhluk hidup, yaitu hewan. Ini adalah kemangi. Bunga pada kemangi adalah salah satu ciri bahwa tumbuhan itu berkembang. Ini adalah kelor. Kelor bernafas menggunakan stomata di daun, rantai sel di batang, dan di akar, membuktikan bahwa tumbuhan itu bernafas. Ini adalah laos. Laos memiliki cadangan makanan di akarnya yang disebut dengan umbi. Ini membuktikan bahwa tumbuhan juga memerlukan makanan. Daun pandan umumnya sering digunakan dalam masakan sehingga daunnya sering diambil, tetapi daunnya tetap tumbuh. Ini membuktikan bahwa tumbuhan tetap tumbuh. Saat terkena sentuhan, putri malu akan bergerak menutup daunnya. Ini membuktikan bahwa tumbuhan bergerak dan peka terhadap rangsangan. Burung berkembang dari telur hingga menjadi burung dewasa, membuktikan bahwa hewan berkembang. Iguana masuk ke dalam golongan reptil. Ia bernafas menggunakan paru-paru. Bisa kita lihat bahwa kulitnya berdenyut, itu tandanya dia bernafas. Ini adalah bentuk dari koloni semut. Koloni semut bekerja sama untuk mencari makanan agar tidak kekurangan makanan pada saat musim kemarau atau penghujan. Kulit pada cicak akan terganti dan mengelupas. Ini membuktikan bahwa cicak tetap bertumbuh. Ini adalah kaki seribu. Jika terkena tangan atau terkena sentuhan, ia akan melingkar. Ini membuktikan bahwa hewan peka terhadap sentuhan dan juga bergerak. Hasil pengamatan kali ini adalah tumbuhan maupun hewan sama-sama memiliki ciri-ciri makhluk hidup, baik bernafas, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, perlu makanan, tumbuh, dan berkembang. Pertanyaan 1. Apakah tumbuhan memenuhi ciri-ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsang? Jelaskan. Ya, terlihat pada tumbuhan putri malu yang bergerak ketika menerima rangsangan. Meski tumbuhan lain tidak bergerak, tetapi mereka melakukan pergerakan di dalam sel mereka. Tumbuhan lain juga peka terhadap rangsang seperti cahaya matahari maupun zat yang ada di dalam tanah. 2. Jelaskan persamaan dan perbedaan ciri kehidupan pada hewan dan tumbuhan. Perbedaan yang mencolok terlihat secara fisik ketika bernafas, peka terhadap rangsang, dan bergerak. Hewan terlihat berpindah atau bergerak secara fisik, bernafas terlihat berdenyut, dan peka terhadap sentuhan atau gerakan. Sedangkan tumbuhan hanya terlihat diam. Meski di satu tumbuhan yaitu putri malu ia terlihat dapat menutup daunnya ketika menerima sentuhan, bukan berarti tanaman lain atau tumbuhan lain tidak melakukannya. Tumbuhan lain melakukan bernafas melalui stomata, lentisel, dan akar, bergerak di dalam sel dan peka terhadap rangsangan seperti cahaya matahari. Pembahasan berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap 5 tumbuhan dan juga 5 hewan, yang mana adalah kemangi, putri malu, laos, kelor, pandan, burung, iguana, semut, kaki seribu, dan cicak. Memang bisa diambil kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Hewan dan tumbuhan sama-sama bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh, dan berkembang.
Meski pada ciri-ciri gerak dan peka terhadap rangsangan tidak terlihat dengan jelas seperti pada hewan, tetapi tumbuhan dalam pengamatan juga bergerak dan peka terhadap rangsangan. Bisa dicontohkan yaitu putri malu, yang apabila terkena sentuhan, terlihat sekali daunnya menguncup. Untuk kepekaan, hewan memanglah tinggi. Mereka bisa merespon sentuhan, hawa, cahaya, dan juga zat. Terlihat saat burung terbang melihat gerakan tangan atau kaki seribu yang hendak mengulung saat terkena sentuhan tangan. Tumbuhan dan hewan sama-sama memerlukan makanan sebagai sumber tenaga. Semut yang terlihat berlalu lalang pun, mereka sedang mencari makanan untuk koloninya. Sedangkan tumbuhan memerlukan zat hara dan air pada tanah sebagai sumber makanan, atau membuat sendiri dengan melakukan fotosintesis. Tumbuhan dan hewan juga sama-sama bernafas, tetapi berbeda caranya. Tumbuhan menggunakan stomata, lentisel, dan akar, sedangkan hewan bernafas dengan paru-paru atau insang. Tumbuhan dan hewan juga tumbuh dan berkembang. Terlihat daun pandan yang sering dipotong, tetapi terus menumbuhkan daun baru. Begitu juga dengan burung yang berkembang dari telur menjadi burung dewasa. Tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Hanya sedikit perbedaan yang terlihat, yaitu ketika bernafas, bergerak, dan peka terhadap rangsangan. Karena secara fisik tidak terlihat, kecuali pada tumbuhan putri malu yang daunnya bergerak ketika mendapat sentuhan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Kesulitan saya dalam mengerjakan praktikum ini adalah mencari hewan yang cukup besar agar terlihat saat pembuatan video di sekitar rumah saya, sehingga saya menggunakan hewan-hewan kecil yang ada di sekitar rumah. Saran saya, manfaatkan sebaik-baiknya lingkungan rumah kalian, karena pasti ada kehidupan di sana. Selesai sudah praktikum hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.